Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmat Hidayat Krismadi, NIM E1E12086, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan materi Breadth First Search atau BFS dan Depth First Search atau DFS. Di sini Breadth First Search atau BFS adalah suatu metode yang digunakan untuk melakukan pencarian secara melebar yang mengunjungi simpul secara pre-order, yaitu mengunjungi suatu simpul kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut dahulu. Selanjutnya simpul yang belum dikunjungi dan bertetangga dengan simpul-simpul yang tadi dikunjungi, demikian seterusnya. Jika graf berbentuk pohon graf berakar, maka semua simpul pada aras dikunjungi lebih dahulu sebelum simpul-simpul pada aras D+1. Seperti ini contohnya gambar algoritma BFS. Kemudian di first search atau DFS, algoritma DFS adalah suatu metode pencarian pada sebuah pohon dengan menelusuri satu cabang sebuah pohon sampai menemukan solusi. Pencarian dilakukan pada suatu node dalam setiap level dari yang paling kiri dan dilanjutkan pada node sebelah kanan. Jika solusi ditemukan, maka tidak diperlukan proses backtracking, yaitu penelusuran balik yang mendapatkan jalur yang diinginkan. Pada metode DFS, pemakaian memori tidak banyak karena hanya node-node pada lintasan yang aktif saja yang disimpan. Selain itu, jika solusi yang dicari berada di level yang dalam dan paling kiri, maka DFS akan menemukannya secara cepat. Ini contohnya. Itu dari paling kiri, kemudian lanjut ke kanan. Sini keuntungan algoritma BFS yaitu tidak menemui jalan buntu, dan jika ada satu solusi maka BFS akan menemukannya, dan jika dapat lebih dari satu solusi maka solusi minimum akan ditemukan. Kelemahan algoritma BFS yaitu membutuhkan memori yang cukup banyak karena menyimpan semua node dalam satu pohon, dan membutuhkan waktu yang cukup lama karena akan menguji n level untuk mendapatkan solusi pada level ke n+1. Keuntungan algoritma DFS yaitu membutuhkan memori yang relatif kecil karena hanya node-node pada lintasan yang aktif saja disimpan. Secara kebetulan, metode DFS akan menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak lagi ruang dan keadaan. Kelemahan algoritma DFS memungkinkan tidak ditemukannya tujuan yang diharapkan, hanya mendapatkan satu solusi pada setiap pencarian. Tujuannya yaitu untuk memahami definisi algoritma BFS, perbedaan algoritma BFS dan DFS, kelebihan dan kekurangan algoritma BFS dan DFS, mengimplementasikan BFS dan DFS menggunakan MATLAB. Di sini contoh BFS. Mari kita tes ke MATLAB. Sudah punya codingannya saja. Untuk melakukan pengkodian ini harus dimasukkan BFS search dan kondisinya. Kemudian pada tampilan ini seperti ini. Seperti yang dijelaskan tadi, itu melakukan pencarian secara melebar yang mengunjungi simpul secara pre-order, yaitu mengunjungi suatu simpul kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga, yaitu pertama dari 3, kemudian yang 3 yang bertetangga sama 2, pertama dari 3 ke 1 dulu karena 1 itu yang atas, yang utama maksudku, kemudian dari 1 menuju kedua karena 3 bertetangga kedua, kemudian bisa juga nanti
nodenya ini pindah yang karena bertetangga ke 4 seperti ini, kita ubah saja ini jadi 3. Nah, dari sini seperti itu saja tadi. Kemudian untuk soal DFS saya lupa tadi juga menjelaskan untuk gambar perekonomian windownya itu sudah sesuai. Itu 3, 4, 6. Seperti itu. Kemudian untuk contoh soal DFS, yaitu suatu metode pencarian yang pada suatu pohon dengan menelusuri satu cabang pohon sampai menemukan solusi pencarian dilakukan pada satu node dalam setiap level yang paling kiri dan dilanjutkan pada node sebelah kanan. Jadi dari sini sebelah kiri kemudian dilanjutkan sampai sebelah kanan. Jika solusi ditemukan, maka tidak diperlukan proses backtracking, yaitu penelusuran balik untuk mendapatkan jalur yang diinginkan. Pada metode DFS, pemakaian memori tidak banyak karena node-node pada lintasan aktif saja yang disimpan. Selain itu, jika solusi yang dicari berada pada level yang dalam dan paling kiri, maka DFS akan menemukannya secara cepat. Seperti ini juga dari kiri. Kemudian DFS deep graph. Seperti ini gambarnya bentuknya. Mulai dari 1 sini 3, 6, 4 seperti ini. Ini untuk soal yang DFS di graph ya. Itu terus ini. Kemudian untuk BVS di graphnya itu karena datanya sudah sama,
seperti ini. Tidak terlalu jauh berbeda dengan yang tadi, dengan MDVS. Jadi kita lihat mulai dari alurnya. Baik, sekian saja pembahasan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.